mau jawab sesuatu yang kita nggak jelas, nggak bakalan bisa, nggak bakalan nyambung, nggak bakalan nyampe. Disuruh nyipatin surga nggak bisa, pertanyaannya salah, nggak bisa. Ya, jadi kalau dibilang Rasulullah SAW gitu aja, kalau Rasulullah SAW bilang nggak dijamin masuk surga, lalu yang masuk surga siapa? Kalau Nabi Muhammad aja, kalau menurut kamu ada kemungkinan nggak masuk surga, terus surga diciptakan buat apa? Kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jejak leluhurnya, ikut kepada agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada utusan-utusan Allah. Kakek moyang Nabi semuanya adalah orang-orang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya saya dikeluarkan minal aslabil tahirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini datang dari sulbi-sulbi yang suci, ilal arhami syarifati tahirah, sampai kepada rahim-rahim wanita yang suci. Jadi kakek moyang Nabi semuanya orang baik. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayahnya juga orang baik. Ayahnya orang kakek moyangnya orang baik sampai kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad SAW keturunan Muhammad orang baik, Abdullah orang baik, Abdul Muttalib orang baik, Hashim orang baik, Abdul Manaf orang baik, Qusay, begitu juga Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Nabi Ismail orang baik, Nabi Ibrahim orang baik, ayahnya juga begitu, terus menerus sampai kepada Sayyiduna Adam alaihi salatu, Sayyidina Syith bin Adam alaihi salatu wassalam. Jadi enggak benar kalau ada orang yang bilang bahwa orang tua Nabi masuk neraka, orang baik kok masuk neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, saya ini ya, ketika ada dua golongan, saya diciptakan dari yang terbaik dari golongan tersebut. Saya ini ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Kalau kita katakan orang yang terbaik masuk neraka, terus orang yang enggak baik kayak kita masuk ke mana? Kata Nabi Muhammad, saya ini keturunan orang-orang yang terbaik. Allah ciptakan dua kelompok, nah saya ini dari yang terbaik kelompoknya, kata Nabi Muhammad. Itu hadis yang sahih. Kalau Rasulullah SAW katakan, misalnya ada dua kelompok nih, Rasulullah dari kelompok yang terbaik, terus kita bilang Rasulullah SAW bapaknya atau ibunya atau kakeknya masuk neraka, terus kelompok terbaik aja masuk neraka, apalagi kelompok yang nggak terbaik gitu ya. Kalau itu mau main akal-akalan gitu. Orang tua Nabi ada yang bilang di neraka, kalau main akal begitu. Ada hadis sahih Rasulullah SAW katakan bahwa saya ini diciptakan dari Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari rumah yang terbaik, dari keturunan yang terbaik, dan dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Jadi tidak ada kakek moyang Rasulullah SAW yang ke atas mereka-mereka yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua orang beriman di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahimtum? Fahimtum? Ada pertanyaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bib,
kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa tubuh Nabi itu dibelek terus dicuci, hatinya dikeluarkan. Isinya itu benar apa bohong, Bib? Apa hanya cerita fikih belaka, Bib? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah itu benar adanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelek dadanya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Dan diantaranya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menjadi nabi, ketika Rasulullah kecil, ketika bersama Siti Halimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad, Rasulullah dibelek dadanya. Ketika itu Rasulullah sedang bermain. Beraninya Rasulullah didatangi 2 malaikat. Syaima, Rasulullah punya saudara Suson, saudara satu susu dengan ibunya Halimah, namanya Syaima. Nama cewek itu bagus tuh, kalau punya anak perempuan namakan Syaima, kakaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaima kemudian sama adik-beradiknya lari, datang ke ibunya bilang, saudara kita katanya. Kenapa? Katanya dibelek, didatangi 2 orang, kemudian seperti dibelek dadanya. Yang 2 orang lari, Nabi Muhammad berani, dibiarkan itu. Rasulullah SAW temui orang tersebut, kemudian dibelah dadanya Rasulullah SAW, dikeluarkan haddus syaitan, tempat biasanya setan suka ngusik-ngusik kita. Setiap manusia punya itu. Kemudian dicuci, dibersihkan. Kemudian ketika Rasulullah berusia 10 tahun itu juga terjadi. Kemudian ketika Rasulullah SAW menjadi nabi itu juga terjadi. Kemudian ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj, Rasulullah dibelek lagi dadanya. Itu terjadi dan berdasar. Hanya saja untuk apa? Ada 2 pendapat di antara ulama, di antaranya bernama Al-Habib Ali Al-Habsyi, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau katakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Apa kata beliau? Malaikat itu bukan mencuci, tapi menambahkan cahaya di atas cahaya. Jadi sudah ada cahayanya, tapi penambahan cahaya, nggak ada yang dicuci. Orang Nabi Muhammad sudah bersih. Kalau sudah bersih itu artinya ditambahin lagi cahaya dan cahaya. Tapi pendapat lain, wallahu a'lam, ya, Rasulullah SAW memiliki haddus syaitan, tempat di mana setan itu membisiki manusia. Kenapa kok ada? Biar menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia, dan tempatnya itu disucikan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar manusia, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Kalau nggak ada haddus syaitan, bisa jadi malaikat. Nabi Muhammad SAW justru kata ulama, adanya haddus syaitan itu menunjukkan kemuliaan bagi Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul manusia, tapi manusia yang berbeda dari manusia yang lainnya. Ada lagi yang mau tanya? Yang cocok dengan pembahasan kita, tafadhal, supaya lebih akrab. Kalau nanti di akhir ada pertanyaan lagi, silahkan, tafadhal. Silakan. Boleh 2 orang untuk kalian. Acungkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib, ana mau bertanya, salah satu datuk Rasulullah itu adalah Ilyas. Apakah Ilyas yang dimaksud itu adalah Nabi Allah alaihissalam? Betul. Sudah. Sudah, itu aja. Betul. Jazakallah khair. Masya Allah. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul dari Ciledug. Maaf Habib, saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga? Bukankah Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara dari dosa, dan dijamin masuk surga? Mohon penjelasan Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga? Ya, ada yang bilang seperti itu. Terus siapa yang masuk surga dong kalau Nabi Muhammad nggak masuk surga? Omongan seperti itu nggak berdasar dan nggak masuk akal. Jadi terkadang pertanyaan nggak berdasar dan nggak masuk akal. Kalau Nabi Muhammad nggak dijamin masuk surga, siapa yang dijamin masuk surga? Siapa yang bisa masuk surga gitu?
ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga, bisa. Itu pertanyaan yang nggak masuk akal, pertanyaannya salah. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, jawab pertanyaan kamu salah, karena ini tidak benar, ya. Terkadang pertanyaan salah. Dulu ada yang pernah bertanya, Habib, kan setiap malaikat itu diciptakan memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian malaikat Jibril diantaranya tugasnya menyampaikan wahyu. Kan Nabi sudah habis, Nabi Muhammad sudah nggak ada Nabi lagi. Terus ngapain malaikat Jibril? Nganggur dong. Kan kerjaannya menyampaikan wahyu. Ini jawabannya gimana? Jawabannya adalah pertanyaan kamu salah. Karena sesuatu yang tidak akan pernah sampai ke dalam otak kita nggak perlu jawaban, nggak bakalan nyampe. Orang kita nggak tahu. Kita ini apa yang ada di belakang dinding saja kita nggak tahu ada apaan. Mau jawab sesuatu yang kita nggak jelas, nggak bakalan bisa, nggak bakalan nyambung, nggak bakalan nyampe. Disuruh nyipatin surga nggak bisa. Pertanyaannya salah, nggak bisa. Ya. Jadi kalau dibilang Rasulullah SAW begitu aja. Kalau Rasulullah SAW bilang nggak dijamin masuk surga. Lalu yang masuk surga siapa? Kalau Nabi Muhammad aja, kalau menurut kamu ada kemungkinan nggak masuk surga, terus surga diciptakan buat apa? Kalau orang yang paling bertakwa dan mengatakan ana atqakum lillahi wa akhsyakum lah, saya yang paling bertakwa, nggak masuk surga nih, nggak ada jaminan. Terus yang masuk surga siapa? Jawabannya jadi pertanyaan kamu salah. Dan untuk akhi yang sebelumnya bertanya kepada saya, Nabi Muhammad memiliki kakek nama Ilyas. Iya, Nabi Muhammad memiliki kakek nama Ilyas, yaitu Nabi. Tapi Ilyas yang saya sebutkan tadi di nasab Rasulullah SAW bukan Ilyas yang Ilyas itu, bukan, berbeda, ya. Tapi nama Nabi Ilyas juga kakeknya Nabi. Tapi Ilyas yang saya sebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Ini Ilyas punya bapak Mudhar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Kakeknya Adnan saja sezaman Nabi Musa. Kakek yang paling tinggi Nabi Muhammad namanya Adnan, itu sezaman sama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang nggak tahu mutiara dia akan letakkan di kotak sampah. Kita ini nggak paham bahwa kita ini mulia, makanya kita terkadang kita lakukan hal-hal yang mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita orang mulia. Makanya kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kita harus ngerasa, oh saya ini orang mulia. Kalau nggak mulia nggak mungkin Allah ciptakan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Nggak mungkin.